Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Dalam tutorial kali ini, saya ingin membahas tentang geoprocessing. Mari kita lihat apa itu geoprocessing. Geoprocessing ini sebenarnya adalah sekumpulan fungsi ya yang dapat kita gunakan eh, untuk melakukan operasi spasial. Jadi untuk melakukan sejumlah action yang mana action ini didasarkan dari lokasi geografis yang terdapat di layer input. Ya, jadi didasarkan atas geometri objek yang akan kita terapkan. Sebelumnya kita sudah pernah membahas ya, setidaknya ada 3 jenis geometri yang ada di data spasial, yaitu data berupa poin, line, dan poligon. Nah, terdapat berbagai fungsi dasar geoprocessing dan ini sangat tergantung nanti pada software yang kita gunakan. Contohnya ini adalah fungsi geoprocessing yang ada di QGIS. Anda bisa masuk ke menu vektor geoprocessing tools ya. Nanti di sini ada daftarnya. Ini adalah daftar operasi geoprocessing yang bisa kita gunakan. Ada buffer, clip, convex hull, difference, ya, dissolve, intersection, symmetrical difference, union, dan eliminate selected polygons. Oke. Mari kita lihat sekarang satu persatu apa fungsi dari setiap tools geoprocessing yang ada di QGIS ini. Pertama, mari kita lihat buffer. Apa itu buffer? Buffer ini adalah memiliki fungsi, ya, action yang memiliki tujuan untuk membuat suatu zona atau disebut juga sebagai daerah penyangga pada radius tertentu dari fitur spasial yang kita gunakan. Jadi nanti fitur spasialnya di sini bisa berupa poin, line, atau poligon. Contohnya, misalkan kita ingin mengetahui area yang berada 500 meter dari pinggir sungai yang dilewati oleh lumpur dingin Merapi. Ya, jadi misalkan kita punya inputnya berupa line, ya, aliran sungai. Kemudian kita ingin mengetahui area 500 meter dari aliran sungai itu. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi buffer. Jadi kita akan masukkan radiusnya, ya, 500 meter. Yang kedua, menentukan zona sekolah. Ya, jadi misalkan beberapa tahun terakhir ini masyarakat ramai membahas tentang zona sekolah. Ya, jadi eh, kita ingin mengetahui dalam wilayah 5 kilometer dari suatu sekolah rumah-rumah mana saja yang masuk dalam zona sekolah tersebut. Jadi di sini parameter jaraknya adalah 5 kilometer. Yang ketiga, menentukan kawasan rawan bencana. Misalkan di Gunung Merapi dikenal ada yang namanya KRB ring 1, ring 2, ring 3 ya. Contohnya di sini misalkan ring 1 ini adalah daerah yang berada dalam radius 10 kilometer dari puncak Merapi. Nah, nanti ya, insya Allah ini akan kita praktekkan ya. Jadi ini ilustrasinya, misal nih, ini contoh yang tadi, kalau ada input puncak Merapi misalkan di sini, lalu kita tetapkan saya ingin mengetahui KRB1 itu adalah 10 kilometer dari puncak Merapi. Nah, nanti ini dia akan dihasilkan suatu kawasan. Jadi outputnya suatu poligon. Inputnya poin, outputnya adalah poligon. Atau ini juga adalah buffer dari beberapa poin sekaligus ya. Jadi misalkan ini adalah rumah-rumah penduduk yang rumah-rumah pasien DBD, lalu kita ingin mengetahui kawasan yang rawan penyakit demam berdarah ya, demam berdarah dengue. Maka di sini kita bisa menerapkan konsep buffer juga. Ini dari poin posisi rumah pasien DBD, lalu ini akan dia terbuffer sehingga yang dihasilkan adalah suatu poligon yang merupakan area yang diperbesar gitu ya, di buffer. Atau tadi ini juga konsep
inputnya berupa line, misalkan ini adalah aliran sungai, tadi kita ingin mengetahui kawasan yang berada 500 meter dari aliran sungai. Nah, ini yang dihasilkan nanti adalah outputnya adalah suatu polygon. Atau juga di sini buffering a polygon with one interior ring, gitu ya. Jadi nanti ini ada apa namanya, inputnya ini suatu polygon, tapi ada lubang di dalamnya. Nanti yang akan dihasilkan adalah ini ya, outputnya suatu suatu polygon, tapi di dalamnya ada ring ya. Jadi ini wilayahnya seperti diperbesar ya. Atau juga inputnya berupa polygon seperti ini ya. Nanti outputnya juga jelas berupa polygon juga. Jadi intinya di buffer outputnya nanti adalah suatu polygon. Inputnya boleh dari point, line atau polygon, tapi outputnya yang jelas adalah polygon. Yang berikutnya adalah fungsi intersect. Apa itu intersect? Intersect ini memiliki tujuan untuk mendapatkan feature atau fitur yang merupakan irisan dari dua buah fitur spasial. Ya. Jadi output yang dihasilkan nanti ini adalah hasil irisan, ya, hasil irisan dari kedua input fitur yang kita tetapkan. Contoh ya, misalkan ini saya contohkan. Saya memiliki dua buah layer. Layer pertama ini adalah data berupa poin, yaitu rumah-rumah penduduk yang ada di Kabupaten Sleman. Itu layer input pertama. Kemudian yang kedua, layer input kedua ini berupa polygon. Ini tadi adalah KRB ring 1, hasil buffer ya, hasil buffer dari puncak Merapi dalam radius 10 km. Jadi input saya satu berupa poin, yang kedua berupa polygon. Nah, dengan menggunakan intersect, saya ingin memperoleh informasi rumah siapa sajakah yang masuk dalam wilayah KRB 1 ya. Sehingga di sini kita bisa menggunakan fungsi intersect sehingga nanti yang akan kita peroleh bukan lagi rumah penduduk Sleman, tapi nanti akan kita peroleh outputnya adalah rumah penduduk yang masuk dalam kawasan ring 1 Gunung Merapi. Ya. Jadi ini ilustrasinya, ini inputnya boleh dari misalkan ini dua buah polygon lingkaran, polygon yang berupa persegi 4. Nanti outputnya adalah irisan, ya, yang beririsan kan areanya yang di sini ya. Nah ini outputnya atau di sini. Jadi untuk intersect ini input gabungannya boleh misalkan di sini tadi adalah umumnya sih misalkan point dengan polygon gitu ya, line dengan polygon atau sesama polygon gitu ya. Biasanya jarang kalau intersect input dengan sesama input ya, itu nanti agak susah ininya ya. Atau boleh juga misalkan line dengan point ini juga agak repot gitu ya. Umumnya intersect itu layer keduanya itu biasanya berupa polygon. Layer input pertamanya boleh berupa point, line atau polygon. Baik, sekarang kita lanjut fungsi yang ketiga yaitu clip. Clip ini apa? Clip ini adalah bertujuan untuk mendapatkan area dari suatu fitur menggunakan fitur yang lain. Ya. Jadi misalkan kalau kita memiliki dua buah objek spasial yaitu data input dan clipper, jadi nanti namanya ada input dan clipper, pemotong. Ini contohnya ilustrasinya. Jadi kalau saya memiliki suatu suatu data input dan ini ada clippernya, pemotongnya. Ini mirip ilustrasinya pemotong ini seperti cetakan kue gitu ya. Jadi kalau misalkan ini adalah suatu adonan kue, ini adalah cetakan. Jadi kalau kita taruh gitu ya di sini cetakannya, nanti yang akan dihasilkan outputnya adalah area hasil perpotongan ya, hasil perpotongan. Dan basisnya umumnya clipper ini umumnya adalah berupa polygon ya, pemotongnya. Jadi bisa dibedakan dengan yang intersect. Kalau intersect itu ya mungkin agak sedikit mirip ya, tapi kalau intersect itu yang memang output yang dihasilkan nanti secara grafis tidak akan sama dengan clippernya ya. Kalau ini akan persis dengan bentuk si pemotongnya, clippernya. Kalau yang intersect tadi outputnya kan bentuknya tidak tidak harus sama persis dengan ininya ya, dengan
layer yang keduanya, ya. Jadi itu perbedaan yang signifikan antara intersect dengan clip, ya. Nanti insya Allah ini akan kita praktekkan. Jadi misalkan, contohnya saya memiliki nanti, apa ya, nanti contohnya, jalan seluruh Indonesia, ruas jalan seluruh Indonesia, dan nanti clipper saya adalah misalkan Kabupaten Sleman. Jadi nanti saya akan bisa memperoleh outputnya adalah, jalan yang sudah dipotong, yang mana nanti, areanya, sesuai dengan wilayah Kabupaten Sleman. Nanti insya Allah ini akan kita praktekkan, ya. Yang keempat, ini adalah difference. Difference ini digunakan untuk mendapatkan area dari suatu poligon dengan luasan yang merupakan hasil pengurangan antara poligon input dengan poligon pemotong. Oke. Nah, ini tadi konsep difference ini berlawanan dengan clip. Kalau clip tadi kita ada clipper, ya. Jadi nanti outputnya apa? Outputnya adalah area yang bentuknya akan sama dengan bentuk clipper, dengan bentuk cetakannya. Kalau di difference, ini sebaliknya. Jadi kalau saya memiliki data input, saya memiliki erase feature, ya, eraser, penghapus, maka yang akan jadi ini minus gitu ya. Jadi nanti di sini outputnya adalah suatu suatu area input yang sudah dikurangi, yang sudah dihapus sesuai dengan cetakan si penghapus ini. Jadi ini konsepnya berkebalikan dengan clip, ya, si difference ini. Kalau kalau clip seperti ini ya, kalau difference seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya symmetrical difference, ya, symmetrical differences. Jadi symmetrical differences ini secara definisi digunakan untuk menentukan area yang tidak overlap antar input yang terdapat di dua input layer. Jadi nanti output yang dihasilkan adalah suatu poligon baru dengan luasan hasil penggabungan dari kedua input dikurangi luasan irisan. Jadi ini analoginya dia berkebalikan dengan konsep intersect, ya. Jadi kalau intersect tadi adalah yang beririsan, kalau yang symmetrical differences ini adalah area yang tidak beririsan, gitu ya. Jadi selain yang tidak beririsan. Misalkan ini diilustrasikan seperti ini. Nah, contohnya ya, saya ada input hijau, ada input kuning, ya. Yang beririsan yang mana nih? Ya. Jadi misalkan yang input kuning ini dia ada lubang gitu ya di tengahnya ini ya. Jadi yang beririsan kan yang di area sini ya. Nah, ini jadi dia akan menghapus yang beririsan. Kalau di intersect yang diperoleh adalah yang beririsan atau ini yang lebih mudah gitu ya. Jadi yang dihasilkan nanti adalah selain yang beririsan ya. Jadi symmetrical differences. Di sini digunakan misalkan saya memiliki ada layer KRB 1 Merapi dan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman. Nah, dengan menggunakan symmetrical differences, saya ingin memperoleh informasi penggunaan lahan di luar KRB 1 di Sleman. Ya, jadi dia berlawanan konsepnya dengan intersect. Kemudian yang berikutnya adalah dissolve. Dissolve ini digunakan untuk menggabungkan fitur yang memiliki kesamaan atribut tertentu. Jadi misalkan ini saya memiliki data berupa kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia, begitu ya. Ya. Kemudian nanti data kabupaten ini bisa bergabung membentuk suatu poligon baru, ya, yang merupakan gabungan dari kabupaten yang memiliki nama provinsi yang sama, ya. Jadi acuannya nanti adalah kalau mereka memiliki nama provinsi yang sama, mereka akan bergabung sehingga outputnya akan seperti ini. Jadi dia bergabung berdasarkan nilai atribut tertentu. Oke. Kemudian ada juga union. Nah, union ini mirip seperti seperti dissolve. Bedanya kalau union ini langsung bergabung. Jadi jadi kalau saya memiliki dua buah input gitu ya, dia akan langsung bergabung tanpa ada syarat. Kalau di dissolve ada syaratnya, yaitu
objek yang memiliki kesamaan nilai atribut tertentu. Kalau di union tidak, ya. Kemudian ini juga ada convex hull. Convex hull ya. Convex hull ini adalah poligon yang tersusun dari sejumlah poin sedemikian sehingga nanti tidak ada poin dari himpunan awal, dari input awal yang berada di luar poligon hasil bentukan convex hull. Ya. Jadi di sini semua poin berada di batas luar atau di dalam area yang dilengkapi oleh poligon. Ini ilustrasinya, ya. Jadi pada ruang 2 dimensi akan dicari nanti bagian dari himpunan poin, ya, sehingga poin-poin akan dijadikan sebagai suatu poligon yang berbentuk convex. Maknanya apa? Maknanya adalah suatu poligon kita katakan convex jika tidak ada garis yang memotong garis yang menghubungkan antar titik terluar atau titik yang berada di batas luar poligon. Ini. Misalkan ya, ini saya memiliki input rumah-rumah pasien, ya, ini adalah posisi rumah pasien, pasien DBD. Ini ada satu, ini ada ini juga sama ya, ini juga poin, ini poin-poin gitu ya, poin-poin, ini poin, ini posisi rumah pasien. Kemudian dengan convex hull, jadi inputnya dia berupa poin, nanti outputnya adalah akan dihasilkan suatu poligon. Bagaimana cara menghasilkan poligon? Poligon di sini dihasilkan dari perpotongan poin yang berada di luar. Jadi di sini misalkan yang paling luar di sini mana? Oh, yang poin ini. Di sini jadi dia akan bergabung ya, akan terhubung begitu ya. Ya, sehingga nanti akan dihasilkan outputnya adalah poligon, sehingga tidak ada nanti poin yang berada di luar batas ini. Anda perhatikan tidak ada poin yang berada di luar area ini kan ya. Nah, jadi misalkan saya ini kapan digunakan si convex hull ini? Misalkan ya, saya ingin mengetahui batas-batas area penyakit penyakit DBD gitu ya. Jadi di sini ini tadi posisi pasien, sehingga ini adalah kawasan yang sangat kawasan yang sangat rawan terkena DBD. Ya, jadi saya akan menghasilkan suatu area yang merupakan perpotongan dari poin yang berada di batas terluar suatu poligon. Ya, ini convex hull. Baik, demikian untuk yang penjelasan tentang geoprocessing. Berikutnya kita akan masuk di sesi praktik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.